Analisa Bapak itu terlalu cetek. Ini lebih konyol lagi. Terlalu cetek. Kalau nelpon UGM. Pertanyaannya yang terlalu menyudutkan. Ini lebih konyol lagi kalau nelpon rektor dengan Pak Rektor. Rektornya seorang ibu-ibu. Bawa rektornya ibu-ibu di telepon. Halo Pak Rektor. Ini konyol banget. Siapa? Siapa yang bilang Pak Kasbin? Dia yang bilang Pak Kasbin. Saya nggak pernah bilang. Loh, saya pernah bilang? Nggak bilang. Tadi Bapak bilang. Kapan? Tadi Bapak bilang saya bekas bin. Apa yang ngomong? Bukan, ini yang ngomong. Kolonel Purnawirawan pernah tugas di BIN, Pak. UGM sudah melakukan klarifikasi. Kamu mahasiswa UGM bukan? Iya, saya mahasiswa UGM. Saya malu satu alumni dengan saya. UGM, ya? Saya malu satu alumni dengan Kamu yang malu. Saya malu satu alumni dengan Anda. Mana? Kamu fakultas mana? Saya malu satu alumni dengan Anda. Karena hanya Anda merusak UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam acara debat tadi malam di Rakyat Bersuara, benar-benar publik kembali disuguhkan tontonan memalukan dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Kali ini seorang mantan anggota BIN katanya yang berusaha melempar tudingan murahan dengan insinuasi adanya intervensi mantan Presiden Jokowi dalam insiden pemadaman listrik di acara peluncuran buku yang dilakukan oleh para kuculuk Roy Suryo CS di Yogyakarta. Dan pernyataan tersebut bukan saja tidak berdasar saya kira, tapi melainkan juga mencoreng integritas dirinya sebagai mantan aparat intelijen. Selain itu ada Roy Suryo yang juga membangun sebuah narasi mempertanyakan orang-orang yang bicara soal UGM bahwa apakah Anda alumni atau tidak. Ya, salah satunya itu diarahkan ke Waketum Projo ya. Dan ternyata Waketum Projo ini adalah alumni UGM, bos. Dan kembali dia menekan Roy Suryo dengan pertanyaan yang sangat menohok, bahwa gara-gara kamulah UGM rusak namanya. Hal itu membuat Roy Panci malu sendiri, sebab dia tidak pernah menyangka bahwa yang dia hadapi bicara ini yang merupakan pendukung Pak Jokowi juga alumni UGM. Karena memang selama ini Roy Panci ini selalu berupaya mematikan lawan debatnya kalau bicara soal UGM dengan mempertanyakan latar belakang pendidikan orang yang dia hadapi bicara. Dan kali ini benar-benar dia SKS tersahabat. Ini coba kita lihat videonya sebelum kita lebih dalam menguliti apa yang menjadi pembicaraan di situ. Maaf, saya tidak memotong, cuman tadi katanya ada yang mengintervensi. Silakan ngomong aja, Pak. Maksud saya kalau memang ada yang mengintervensi, tadi ada orang. Roy Suryo sudah bilang, ya kan, ya, bahwa siapa? ada pihak-pihak yang mematikan lampu, yang membatasi orang masuk. Itu bukan tadi. Intervensinya tadi, yang mematikan lampu sudah jelas dikatakan Bang Roy tadi, bahwa yang mematikan lampu itu adalah petugas, kan begitu. Nah, yang mengintervensi petugasnya nggak ngerti kita, oknum, kita tanya siapa yang matikan. Oh, nyatanya ini kalau gini cuma debat kusir aja. Iya, di restroom sama lobby masih nyala. Ya intervensinya, intervensinya Pak. Ini acara apa namanya bedah buku atau apa? Resmi. Biar tidak biasa. Resmi. Itu ini acara biasa. Tapi kenapa terjadi perlakuan seperti itu gitu loh? Sekarang apa namanya? Ya, itu asumsi Bapak saja. Siapa bilang? Kalau saya bilang, loh, kenapa Bapak tidak bisa membuktikan juga? Ini buktinya? Iya, maksudnya siapa yang mematikan lampu dan mengintervensi? Bukan soal matikan lampu gitu. Bukan soal siapa buktinya lampu mati. Ini sendiri, Pak Suryo sendiri mengatakan. Iya, maksudnya kan Bapak tadi menyatakan. Anda jangan berbicara. Ada yang mengintervensi. Jelas. Nah, siapa? Jelas. Ini adalah kubu Jokowi. Itu udah fitnah itu. Kubu Jokowi. Ya, kubu Jokowi saya dong, kubu Jokowi. Saya aja nggak kenal rektor, gimana? Halo Pak Rektor, matikan lampu. Analisa Bapak itu terlalu cetek. Ini lebih konyol lagi. Terlalu cetek. Kalau nelpon UGM. Pertanyaannya yang terlalu menyudutkan. Ini lebih konyol lagi kalau nelpon rektor dengan Pak Rektor. Rektornya seorang ibu-ibu. Rektornya ibu-ibu di telepon. Halo Pak Rektor. Ini konyol banget. Siapa yang bilang Pak Kasbin? Dia yang bilang Pak Kasbin. Saya nggak pernah bilang. Loh, saya pernah bilang? Nggak bilang. Tadi Bapak bilang. Kapan? Tadi Bapak bilang saya bekas bin. Apa yang ngomong? Bukan, ini yang ngomong. Kolonel Purnawirawan pernah tugas di BIN, Pak.
Saya bukan begini loh. Enggak apa-apa, Pak bekas di BIN kan? Aiman mengatakan saya bekas BIN. Saya masyarakat biasa, Pak. Oh iya sekarang. Anda salah kalau ngomong begitu. Pasal 26 Undang-Undang BIN kan tahu kan Pak? Jelas lah. Pasal Waduh, 26 pasti. Undang-Undang BIN ngerti kan Pak? Saya memang bekas kerja di BIN. Iya ini di Loh, tapi kan saya sekarang bilang masyarakat biasa, tidak ada kaitan dengan BIN. harusnya Bapak koreksi di situ biar Iya, publik ini publik tahu. biar cara berpikirnya Tadi saya Bapak bilang. itu bukan sebagai bekas BIN di Betul. sini. Pak Aiman yang bilang. Saya katakan saya masyarakat biasa. Kan di flyer itu Bapak bekas BIN. Siapa yang masang di situ? Saya juga nggak tahu. Protes dong. Saya nggak tahu di mana Ini tempatnya. ditonton banyak orang. protes. Seolah-olah Bapak menyampaikan. Oh, sorry aja, Pak. Analisa Bapak. Padahal Sorry analisa aja. Bapak cetek. Anda yang cetek. Gampang banget intervensi Anda bilang. kubu Jokowi. Lah ini kubu Jokowi semua. Ya kenapa? Salah satu contoh Makanya saya bilang cetek. nggak ngerti rektor Gini, UGM itu ini saya mau tanggapi Bapak dulu. rektor itu Saya mau Kita tanggapi. berikan dulu, kita beri sebentar Bang Roy. Kasih kesempatan Kita kasih dulu nih, kesempatan Freddy. dulu Bang Silakan, Freddy Bang Freddy. ngomong bahwa apa yang Iya. disampaikan ke publik Tunggu dulu biar kita dong. tidak salah paham mulai dari Mereka ini intervensi. pembohong-pembohong semua ini. Oh, kok bisa kamu? Kenapa saya bilang pembohong? Gak Jangan ngerti. bilang begitu. Sesuatu yang sangat sederhana Saya aja gak terlibat. ngerti. Kenapa saya bilang pembohong? Karena Pardon. ya Apa? UGM sudah melakukan klarifikasi. Kamu mahasiswa UGM bukan? Iya, saya Lulusan mahasiswa UGM. Saya Lulusan- malu satu alumni dengan lulusan saya. UGM ya? Saya malu S1, satu S2. alumni dengan Kami Anda. yang malu. Saya malu Kami satu yang alumni dengan malu. Anda. Mana? Kamu fakultas mana? Saya malu satu alumni Fakultas dengan Anda. mana? Karena hanya Anda Fakultas mana? merusak UGM. Fakultas mana Anda kamu? Roy Tifa merusak Tidak bisa. UGM. Ini Anda UGM bawa-bawa palsu. UGM itu ke dalam UGM politik. palsu. Anda UGM bawa-bawa palsu. ke UGM. Saya kira sudah jelas ya, kita sudah menyaksikan bagaimana videonya. Jadi yang pertama bahwa tudingan mantan BIN ini bahwa Pak Jokowi ikut campur dalam pemadaman listrik. Saya kira ini hanyalah spekulasi liar karena tidak ada bukti. Jika benar ada dugaan sabotase, seharusnya kan dibawa melalui jalur resmi, bukan diumbar di ruang publik dengan narasi fitnah. Nah, dan sekali lagi, hal ini menunjukkan betapa lemahnya kapasitas analisis sang mantan aparat yang justru mempermalukan institusi yang pernah menaunginya. Yang kedua, bahwa sikap Roy Suryo ini yang berlindung di balik isu pemadaman listrik, ini semakin memperlihatkan kelemahan argumennya. Bukannya menjawab substansi tentang kesahihan ijazah Pak Jokowi, ia justru sibuk mencari kambing hitam sahabat. Sehingga Projo dengan tegas mengingatkan bahwa tindakan Roy telah merusak nama baik alma mater UGM. Ketika seorang alumnus dijadikan simbol fitnah, maka harga diri kampus ikut dipertaruhkan. Wajar bila Projo mengultimatum Roy Suryo secara terbuka. Sebab beliau juga ini adalah alumni UGM, sahabat ya. Yang ketiga, bahwa narasi yang dimainkan oleh kubu Panci kini memang semakin kehilangan legitimasi. Jadi mereka tidak lagi bicara dengan data dan bukti, melainkan mengandalkan drama, insinuasi, dan playing victim. Gerakan semacam ini menurut saya pada akhirnya justru menjadi bumerang. Sebab publik melihat mereka bukan sebagai pembela kebenaran. Sekali lagi hanya sekedar menggiring isu yang gagal. Jadi narasi-narasi yang disampaikan ini sekali lagi ini tak lebih daripada kisah sesungguhnya yang menunjukkan bahwa upaya memfitnah Pak Jokowi melalui ijazah palsu itu kini menjadi semakin terpojok. Mantan BIN yang menuding tanpa bukti serta Roy Suryo yang dipermalukan oleh sesama alumni UGM hanya mempertegas bahwa kubu Panci sudah kehilangan pijakan moral dan intelektual. Sementara itu, suara dari pendukung Pak Jokowi ini semakin menjadi representasi kejengkelan publik. Karena itu harusnya Roy Panci ini cukuplah sampai di sini bawa-bawa nama kampus. Hanya karena ambisi politik sempit. Karena saya yakin pada akhirnya yang namanya fitnah itu akan runtuh oleh fakta. Dan kebenaran yakini bahwa pasti tetap akan berdiri dengan kokoh. Jadi saya kira sahabat-sahabat sekalian, saya berharap sebenarnya narasi-narasi yang dilontarkan oleh Panci ini betul-betul bisa ditapis ya. Karena kelihatan sekali ngelesnya, kelihatan bahwa tidak ada fakta-fakta sama sekali yang mampu dia up ke permukaan. Hari ini mereka semua baru sibuk berjibaku mencari bukti sahabat.
Tetapi bagi saya dalam situasi seperti ini, di mana panggilan polisi semakin bertubi-tubi, mereka akan sangat susah untuk menemukan bukti-bukti, apalagi memang kan secara konkret Pak Jokowi adalah benar-benar alumni UGM dan lulus. Jadi pada akhirnya publik tahu bahwa mereka memang semua ini hanya ngibul, hanya berupaya sebenarnya menjatuhkan Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.